Sama-sama kita hormati para alim ulama, para asatidz, para guru, dan juga jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi tadi habis tahlil, jangan nungguin pakai istirahat. Sekarang aja, sekarang nggak apa-apa, makan aja. Saya ngomong sambil dengerin, sambil makan kan biasanya masuk gitu. Ya, merokok kalau merokok ya, sambil dengerin. Nah, itu mah didengerin kayak gak dengerin nggak apa. Ya, yang penting mah ya dimakan apa lagi merokok orang ada yang kedengeran. Ya. Baik jamaah sekalian, yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Akhirnya malam hari ini saya dikerjain lagi. Kemarin malam kedua saya pikir dari ceramah malam kedua biarin tidak datang. Disuruh naik. Malam ketujuh banyak ustaz, pasti banyak yang naik. Gak ada lagi ustaz, mana ya? Orang lihat kena juga. Tapi gak apa-apa lah. Makanya kalau benar datangnya dari Allah, kalau salah tolong dimaklumin, namanya juga orang belajar. Jamaah sekalian, di dalam kitab Ayyuhal Walad, karangan siapa tuh? Imam Ghazali, yaitu ketika 500 Hijriah, murid daripada Imam Ghazali ini dalam keadaan gelisah dan dia ingin mendapatkan nasihat kepada gurunya atau dari gurunya, yaitu Imam Ghazali. Maka Imam Al-Ghazali ini memberikan nasihat kepada anak-anaknya atau kepada murid-murid. Dan nasihat ini akhirnya dibukukan satu kitab yang namanya Ayyuhal Walad, yang artinya adalah wahai anak-anakku. Nah, maka pada kesempatan malam hari ini kita sedikit membuka dari nasihat Imam Ghazali kepada murid-muridnya, yang pada akhirnya juga buat nasihat buat kita sekalian. Pada malam hari ini kita hadir dalam rangka mendoakan dari saudara kita, dari adik kita, dari anak sahabat kita, yaitu almarhum saudara Fahri. Mudah-mudahan alif khair. Amin. Karena memang kalau kita bicara kematian, kullu nafsin dha'iqatul maut, summa ilaina turja'un. Tidak ada yang abadi. Nah, maka dari itu nasihat Imam Ghazali perlu kita tanamkan dalam hati kita. Apa nasihatnya? Anni nazartu ilal khalqi. Kalau salah ngomong ya, kasih tahu ya. Dekat saya kalau mau orang-orang Ghazali. Fara'aitu likulli minhum mahbuban wa ma'syuqan yuhibbuhu wa ya'shaqahu wa ba'du zalikal mahbub. Betul? Oh. Yuhibbuhu ilal maradil maut wa ba'duhu ila syabiril qabr. Begitu? Iya kali. Kalau salah mau belakang aja. Buat intervensi mohon. Ya, kita dulu dadakan, kita ngapalin baru sama. Kalau nggak salah itu wabaduhu yuhibbuhu ila syabiril qabr gitu. Aduh, kasihan ya. Apa kata Imam Ghazali kepada murid-murid? Sesungguhnya aku memandang setiap kalau aku memperhatikan para itu dan memandang dari setiap makhluk
bahwasanya mereka saling mencintai satu dengan yang lain, dan mereka saking cintanya mereka menemani ketika sakit sampai kepada meninggal dunia, dan saking cintanya mereka menemani bukan hanya sekedar ketika dia sakit dan juga di rumah sakit, tapi ketika mati dan sampai mengantarkan ke liang kubur, cuma sampai pinggiran. Maka kemarin saya jelaskan, sesetia-tianya seseorang sama temannya, secinta-cintanya seorang suami kepada istrinya, atau sebaliknya seorang istri kepada suaminya, maka ketika meninggal dunia paling setia-setianya pasti ujung-ujungnya cuma nyampe pinggiran kubur. Gak ada yang mau masuk bareng. Ada yang di depan bertepat gitu. Tuh coba. Lakinya ngomong sama bininya, "Neng, gua sama lu cinta mati." Tapi kalau diajak mati mau kagak? Kagak mau. Bininya masuk ke yang lain, gak ada, lakinya ngikut. Kadang-kadang kuburannya masih merah, lakinya udah ngelirik. Kan begitu. Jadi sifatnya setia itu ukurannya dunia. Nah, maka ketika seseorang sudah masuk ke liang lahat, sudah dikuburkan, baru dia sadar siapa teman setianya pada hakikatnya. Maka disitulah setiap kita akan sadar bahwa teman yang paling setia adalah amal-amal kita ketika kita hidup di dunia. Makanya begini nih, woi, dia ngobrol. Kan begini, amal nanti akan diwujudkan di begini nih, di dalam kubur. Ada tuh orang nanti, ada sosok di mana menemani kita di alam kubur. Itu orangnya atau sosoknya borokan, korengan. Lalu si ahli kubur berkata, "Siapakah Anda? Aku ada amalmu." Lah jelek banget. Lah bagaimana kagak jelek? Lah aja orang pada ke masjid, pada sholat. Ini lagi bisnis aja bisnis. Tuh ninggalin sholat korengan. Orang pada ngaji, dia kagak ngaji, korengan. Apa lagi? Dia orang pada sedekah, dia pelit, bedit, korengan. Nah nanti tuh makhluk Allah yang nemenin orang yang meninggal dunia, maka tuh amalnya itu digambarkan seperti orang yang korengan, borokan, bau. Lah coba orang tidur, orang di kuburan nemenin orang kayak begitu, kira-kira enak enggak? Lah kalau kita ditemenin sama orang korengan, borokan, bau, emang enak? Congean. Lah kagak enak. Tapi ada lagi, di mana dia ditemukan satu makhluk itu begitu indah luar biasa. Lalu ditanya ahli kubur, "Siapakah Anda?" "Aku adalah amalmu ketika hidup." Oh, sholatnya rajin, ngajinya rajin, sedekahnya rajin, ibadah yang lainnya rajin. Tuh makanya ditemenin tuh amalnya berwujud seperti makhluk yang menemani dia di alam kubur. Lah coba betah, wangi, enak, betah, gak kerasa. Lah kan kuburan lama banget, orang kerasa semua orang pada yang dari kubur ini pada nangis, dia kubur kayak kiamat. Dan apa di kiamat, kelamaan. Tuh jadi apa? Tuh amal tuh nanti. Makanya apa? Perbanyak ini nih, kita datang kemari adalah nasihat buat kita. Ini kan saya disuruh gini, suruh ngomong, jangan ngomong masalah ngaji nih. Saya juga rada-rada ribet, gue yang bagaimana orang bisa ngaji sini. Tapi minimal apa? Ada nasihat buat kita. Ini namanya santapan rohani. Kalau yang di depan kita namanya jasmani. Kalau jasmani jadi tai, apa gitu?
Ini apapun yang kita makan, nggak ada yang cakep dari dunia. Dunia nih bau. Ada orang makan ayam, itu matanya sayang banget, nggak ada. Tetap semua yang kita makan ayam kayak daging kayak teri kayak ujung-ujungnya jadi apa? Tai, nggak ada yang ditengokin. Nggak ada orang yang sayang tainya. Berbunyi makan enak enggak? Itu dunia. Makanya kata Rasulullah begini, wahai sahabatku, maukah kau kasih tahu tentang satu hal? Mau ya Rasulullah, ayo ikut. Nah maka diajaklah tuh sahabat. Maka depan sampah dia berhenti tuh Rasulullah. Kata sahabat, ya Rasulullah, kenapa berhenti depan sampah? Tahu nggak ente apa depan kita ini? Sampah. Ini sampah. Menurut pandangan Allah adalah dunia. Bau, bentak, bangkai ada di situ. Ini pandangan Allah kayak begini dunia nih. Itu lalar-lalarnya orang yang hubung dunia, orang yang cinta sama dunia. Jadi dunia menurut pandangan Allah tidak ada harganya seperti sampah. Maka seandainya dunia itu berharga, walaupun seberat atau sekecil sayap nyamuk, pasti tidak diberikan kepada orang yang ingkar kepada Allah. Makanya dunia mah dikasih, mau orang ibadah dikasih, gak ibadah dikasih, orang yang murtad dikasih, orang yang kafir dikasih. Karena dunia mah gak ada harganya. Kecuali yang dipakai buat ibadah tuh. Makanya apa? Kita ngaji di sini. Kita ngaji nih. Kita bukan roh, misalkan kita menghayal kita ngaji nih. Ngaji aja kenapa? Al ilmu kulluhud dunya. Ngaji aja masih sifatnya dunia. Tuh ngaji aja sifatnya dunia mas. Kecuali apa? Kecuali yang diamalkan. Dan yang diamalkannya pun masih kehitung dunia, kecuali yang di situ diamalkannya karena ridho Allah. Lah kan bisa orang ngaji, dia nggak amalkan tuh ngaji. Terus dia udah ibadah, gak ridho dia karena Allah Ta'ala gak ikhlas. Itu masih dunia semuanya. Kecuali yang ikhlas. Dan bahkan yang ikhlas pun belum bisa jadi jaminan. Kenapa? Karena manusia itu selamat atau tidaknya, husnul khatimah atau tidaknya, itu adalah atas kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan beranggapan begini, bahwa ibadahnya cakep. Orang misalkan sholat subuh, orang pada udah sholat subuh, sebelumnya nih, sebelum subuh udah sholat subuh, saking rajinnya nih, saking rajinnya, ya itu nggak ada jaminan. Kenapa? Karena ibadah kita ini belum tentu menjamin kita masuk surga. Karena kalau kita beranggapan begini, kok ahli ibadah pasti masuk surga, berarti Allah diatur kita. Kan begitu. Ilahkan kita makhluk atur Allah. Gua nggak mau tauhid begini ngeri. Tapi dia tahu guru saya. Di mana aja. Jadi jadinya kemarin mah kita belum kenal, masih rada-rada enak. Sekarang tahu guru saya siapa. Yang ngeri juga dia. Ya kan. Kamu yang maafin yang dulu ya. Ya Allah. Penyantar bisa dah. Nah maka terakhir jangan lama-lama. Saya tahu kalau orang namanya. Ada orang ngomong selama lama-lama nih, itu yang ada bukan didengerin, beli satan. Kadang-kadang nggak muncul tuh, itu Ustaz kagak tahu aku kenapa begini. Ya ini supaya dulu, makanya ya terakhir ini buat pelajaran buat kita. Kenapa? Ini ikhtiar kita ibadah kepada Allah, ikhtiar kita berdoa kepada Allah untuk saudara-saudara kita, kebaikan saudara kita dan kebaikan bagi kita. Yang terakhir, dalam kitab Ayyuhal Waladul Ula dikatakan bahwasanya ada seorang Bani Israel, dia ibadah 70 tahun. Ibadah gak berhenti sama Allah. Dia sholat, dia tahajud, sholat duha dan lain sebagainya, berzikir kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada malaikat, wahai malaikatku, lihatlah hambaku yang rajin ibadah tersebut. Seumur hidupnya buat ibadah. Coba datang kepada hambaku, katakan kepadanya bahwasanya seluruh ibadahnya
dirinya, ibadahnya tidak akan bisa menyelamatkan dia ke dalam neraka Allah, dan dia telah aku tetap sebagai orang yang masuk dalam neraka. Orang yang rajin ibadah itu malaikat nyampein sambil bingung, bimbang, kesian. Ditanya tuh, Mas, lagi sholat yang saya, iya, ini ada kabar dari Allah. Itu biarpun lagi sholat, biarpun ibadah yang banyak, berzikir kepada Allah, tapi sebenarnya Allah sudah nakdirkan engkau masuk ke dalam neraka. Ngedengar gitu, gak kaget. Kalau kita kan udah kerja nih, dengerin dulu gak digaji, ngamuk. Nah ini orang Bani Israel, orang soleh Bani Israel, pas mendengar kabar dari Allah melalui malaikatnya, apa yang terjadi? Dia tersenyum. Aku ibadah karena menjalankan perintah Allah, dan aku tidak menuntut surga. Kalau memang neraka itu aku masuk neraka, Allah ridho, aku masuk neraka. Yang penting Allah ridho. Suka karena buah biasa orang. Berarti ibadahnya bukan karena apa? Ya udah, lebih terserah Allah. Saya mau ibadah aja. Kalau suruh sholat saya sholat, suruh ngaji saya ngaji. Adapun Allah maksudkan saya ke surga atau tidak, itu juga hak Allah, terserah. Ini orang udah levelnya level luar biasa nih. Level luar biasa di tauhid. Kita kan kalau ibadah masih banyak upahnya. Sholat duha, emang kita pikirannya duit mulu? Aku mau sholat duha, biar duit banyak tuh. Bukan karena Allah, karena tahajud supaya orang tambah hormat sama Tuhan tuh niatnya, bukan karena Allah. Biasanya nih orang kayak begini sholat duha nih, tadinya nggak punya duit sholat duha, niatnya pengen punya duit. Begitu punya duit, pasti sholat duha berhenti. Udah ganti, bukan lagi di sejadah, di puncak main. Udah coba memang dia ibadah yang niatnya karena duniaan gitu. Biasanya kalau udah dapet biasanya begitu, ya. Ya Allah, tahajud ya Allah Tuhan kami, banyakin saya punya duit, belum punya duit. Tuh tahajudnya luar biasa, udah punya duit, lupa tahajud. Ada baik untuk itu. Nah, maka dilaporkan tuh oleh malaikat. Ya Rabb, bagaimana? Hai malaikat, kata hambaku, begini. Tuh, aku cinta kepada hambaku seperti itu, dan katakan kepadanya bahwa, dan saksikan oleh engkau wahai malaikat, bahwa orang itu masuk surga. Kenapa? Karena keridhaanku, karena kebijaksanaan. Makanya kita yang ini pelajar bagi kita, kalau kita rajin ngaji, jangan merasa tinggi hati. Rajin sholat, jangan merasa tinggi hati. Kenapa? Karena kita juga masih ada dalam takdir Allah. Kita nggak tahu takdir kita. Husnul khatimah atau su'ul khatimah. Maka saya berharap pada Allah dan mudah saya dan Anda sekalian, semuanya yang hadir malam hari ini, satu kita minta sama Allah ridho sama kita. Amin. Allah kalau tutup, kita punya mata, kita tutup. Nafas kita sudah nggak ngontrak lagi. Nafas kita diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka sudah tertutup. Kita minta satu, mati dalam husnul khatimah. Terima kasih. Assalamualaikum.